Halo teman-teman semua, kita punya kisah cinta yang bakal bikin hati kalian berbunga-bunga dan terasa hingga ke dalam jiwa. Nah, mau tau nggak apa? Iya, kita bakal review buku dengan judul buku Antara Senja dan Kehilangan. Oke, kita bakal baca dulu yang belakangan nih ya kan. Yaitu Tiffany Alena Alfiona, putri pertama dari Helmi Angga Wilantara, dengan Adida Putri Rahmawati. Ia terlibat cinta segitiga yang melibatkan teman dekatnya dengan seorang di masa lalunya. Dirsa Bintang Gali Utama. Dirsa adalah masa lalu dari seseorang. Ia memiliki satu garis misterius yang hanya bisa dikagumi dalam dia. Kecelakaan mau membuatnya harus merelakan salah satu kakinya. Sedangkan di sisi lain, teman dekat dari gadis misteriusnya itu melihatnya tengah dipertaruhkan. Akankah ia sanggup melihat gadisnya rapuh setelah kepergian teman dekatnya? Apakah yang akan dilakukan Girsa selanjutnya? Renata Anggara Alvareza. Naka adalah teman dekat dari Tiffany Alena Alfiona. Yang gak disangka, ia mengidap penyakit di organ hatinya. Awalnya Naka tidak menyadari tentang sakit yang ia derita. Ia selalu saja mengabaikan sakit ini tanpa terasa. Penyakitnya sudah mencapai stadium akhir. Hal itu membuatnya harus melakukan operasi pencakokan hati. Apakah operasi Naka berjalan dengan baik atau tidak? Nah, Naka harus meninggalkan dunia ini selama-lamanya atau bagaimana nih? Ya kan kita nggak tahu nih. Bagaimana dengan Alena? Dia akankah ia tega meninggalkan temannya? Jadi buku Antara Senja dan Kehilangan ini menceritakan tentang seorang gadis dan kehilangan lelaki yang cintainya karena kecelakaan pada hari itu. Si gadis bernama Alena dan si cowok bernama Gesa. Panjang juga nih. Itu mungkin kita bisa singkatnya. Hati dari judulnya adalah Antara Senja dan Kehilangan. Eh, itu memiliki arti seperti ini. Akankah ia sanggup melihat gadisnya rapuh setelah kepergian teman dekatnya? Itu ya lebih bagus mungkin ya teman-teman. Oke, teman-teman yang setia dengan channel ini jangan lupa like, subscribe, dan komen dulu ya teman-teman. Nah, jadi eh, buku Antara Senja dan Kehilangan ini mengisahkan tentang kisah cinta segitiga ya kan, tentang antara Alena, Irsa, dan Naka. Alena dan Irsa sudah mengenal sejak SD, pertemuan mereka berjalan baik sampai di bangku SMP. Tapi ada kejadian yang tragis yang membuat Alena kehilangan Irsa. Alena tidak tahu bahwa Irsa kecelakaan dan tidak bisa datang pada hari itu. Ini membawa kita pada suatu cerita yang penuh dengan intrik, cinta, dan pengorbanan. Dan untuk perkembangan karakternya yang di dalam buku ini, yaitu cerita ini tuh sangat menarik karena mengembangkan karakter yang mendalam, Alena, Dirsa, dan Naka. Melihat latar belakang dan cerita hidup yang unik, kita bisa melihat bagaimana kehilangan dan pengorbanan yang membentuk pribadi mereka gitu kan. Nah, nggak lupa juga ternyata ada plot twist yang mengejutkan ya kan, ada banyak plot twist yang benar-benar mengejutkan dalam buku ini. Misal saat Naka mengungkapkan bahwa dia mengidap penyakit jantung dan ketika dia memutuskan untuk mendonorkan hatinya kepada Naka. Wah, twist ini benar-benar membuat kembali terbuka kan dan terus ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Nah, di dalamnya juga ada aspek emosional. Buku ini tuh juga sangat mengena ya secara emosional. Kecewa, cinta, pengorbanan, semuanya tuh dirasain dalam satu buku aja ya teman. Saya yakin banyak dari kita orang yang dari kita akan merasakan emosi yang sama ya. Tokoh-tokoh utama dalam cerita ini gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa lanjut lagi ke tentang buku ini. Nah, jadi ternyata Dirsa itu lebih memilih untuk menjauh dari Alena ya. Nah, cerita itu Alena bertemu dengan seorang yang berhasil membuat hatinya membaik ya kan. Ia adalah Naka, seorang cowok yang ditakdirkan untuk menjadi payung bagi Alena. Alena dan Naka tidak memiliki hubungan yang spesial gitu ya. Tapi mereka saling memiliki perasaan. Tapi mereka juga lebih memilih untuk ya gitu deh. Ya kan mereka memilih untuk jadi teman. Ya, sayang banget ya. Udah punya hati, ya kan sama-sama suka, kok nggak jadian gitu. Tapi malah berteman aja gitu. Ya, betapa. Nah, karena Naka tahu hari Alena belum benar-benar bisa sembuh, sebab kehilangan Dirsa, berjalanlah beberapa tahun, akhirnya Dirsa kembali ke kehidupan si Alena.
ya mereka kembali menjalin pendekatan ya, itu semua permintaan Naka. Karena Naka tahu Aina masih memiliki perasaan dengan diri saya. Kalau si jahat banget dong si Naka ini. Naka akhirnya memilih pergi karena ia juga mengidap penyakit organ di hatinya ya. Naka memilih merahasiakan ini dari Aina. Kemudian terjadi tragedi kecelakaan. Itu pun terjadi yang menyebabkan Dirsa kehilangan satu kakinya di mana satu rumah sakit yang sama dengan Naka yang sedang dirawat karena penyakitnya yang sudah mencapai stadium 4. Naka membutuhkan donor hati. Hatinya ini hati apa ya? Jantung kah atau hati privat? Teman-teman. Kemungkinan sih donor hati ya, yang donor hati ini bisa jadi jantung ya teman-teman. Maupun juga bisa liver. Oke, kita lanjut lagi. Bisa pikir ya kan hidupnya itu nggak lama lagi berguna ya, buat apa ya nggak punya kaki, aduh saya yakin dia tidak bisa membahagiakan Alena hanya dengan satu kakinya. Akhirnya bisa memutuskan untuk mendonorkan hatinya untuk Naka. Wow, ada cuma putus kakinya tapi dia ingin mengakhiri hidupnya gitu. Artinya ya cukup mengecewakan juga ya si Yusa ini. Dia udah lemah sih kalau dibilang. Jadi Dirsa itu ingin hatinya berada di dalam tubuh Naka. Dia masih bisa mendampingi Alena ya kan sampai masa tua. Dirsa ingin Alena bahagia dengan si Naka. Wah, enak juga ya jadi si Naka ini. Iya, gara-gara dia sendiri padahal gitu kan. Si Naka ini punya penyakit tapi nggak pernah bilang. Terus si Dirsanya ya kasihan sih ya, cuma putus kakinya ya. Oke, jadi kesimpulan dari buku ini yaitu cinta itu bukan lagi tentang apa yang ditunjukkan dan apa yang dijanjikan. Cinta itu tentang pengorbanan dan ketulusan hati. Seseorang yang mencintai dengan setulus hati tidak harus dicintai kembali ya. Ia bahagia jika seseorang yang ia cintai bahagia meski tidak bersamanya. Mencintai tidak harus memiliki. Pengorbanan itu adalah simbol sejati dari cinta sejati dan cinta tulus dari hati. Oke, ya cukup mengesankan ya ternyata si Dirsa ini berani untuk melakukan hal tersebut walaupun ya emang udah nyawa gitu, pasti taruhannya gitu. Dan selamat untuk si Naka, dia mendapatkan Alena dan untuk hatinya si Dirsa ini yang berada di dalam tubuh Naka ya masih bisa deketan lah ya, lumayan. Dan untuk Alena ya pasti sedih banget dong. Dia pertama kehilangan si Dirsa, terus kedua kalinya dia kehilangan si Dirsa lagi. Wow, kasihan banget sih. Oke, jadi yang masih penasaran nih sama bukunya ya kan, kalian bisa cari tahu nih, ya kan. Apalagi jika kalian lagi cinta-cintaan ya, masih masa-masa sekolah gitu ya, pasti wow, remaja gitu kan, wah gue suka nih yang ini, nah itu langsung aja tembak kayak jangan tunggu lama-lama nih kayak si Naka ini. Akhirnya apa? Ya merelakan ya, aduh percuma men, udah deketin capek-capek, malah dideketin orang lain lagi. Mendingan langsung aja tembak dan jadian gitu ya teman-teman. Bagi yang pengen beli bukunya, kalian bisa langsung ke marketplace yang ada di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, ya kan, atau TikTok Shop, atau bisa satu lagi nih website Gopedia ya teman-teman. Atau nanti bisa klik link aja yang ada di bawah nih ya. Nah, terus jangan lupa juga untuk komentarnya ya teman-teman, subscribe ya kan, like ya kan. Jangan lupa juga untuk di-share ya teman-teman. Kalau sampai nggak di-share nih, nanti teman-teman kalian nggak ada yang tahu nih ya, apa sih yang lagi dibaca gitu loh, apa sih buku antara senja dan kehilangan ini gitu ya teman. Ayo langsung aja kalian share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu nih apa aja sih informasi dari Go Mimin selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu dari Go Mimin. Go Mimin harap kalian mengambil positifnya dan membuang negatifnya. Oke, sampai jumpa dari Mimin, bye bye.